Analis pasar hasil perikanan ahli pertama. 1. Seorang analis pasar hasil perikanan ahli pertama sedang mengkaji Undang-Undang Nomor 31/2004 junto Undang-Undang Nomor 45/2009 tentang perikanan. Berdasarkan undang-undang tersebut, apa yang dimaksud dengan penangkapan ikan? A. Kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan. B. Kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan. C. Kegiatan untuk mengumpulkan ikan dengan alat atau cara apapun. D. Kegiatan untuk mengolah ikan menjadi produk bernilai tambah. E. Kegiatan untuk memasarkan hasil tangkapan ikan. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 31/2004 junto Undang-Undang Nomor 45/2009 tentang perikanan, penangkapan ikan didefinisikan sebagai kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. 2. Dalam menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 27/2007 junto Undang-Undang Nomor 1/2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, seorang analis pasar hasil perikanan ahli pertama menemukan bahwa suatu perusahaan telah melakukan reklamasi pantai tanpa izin. Berdasarkan undang-undang tersebut, apa sanksi maksimal yang dapat dikenakan kepada perusahaan tersebut? A. Penjara maksimal 2 tahun dan denda maksimal 2 miliar rupiah. B. Penjara maksimal 3 tahun dan denda maksimal 3 miliar rupiah. C. Penjara maksimal 4 tahun dan denda maksimal 4 miliar rupiah. D. Penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah. E. Penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal 6 miliar rupiah. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 27/2007 junto Undang-Undang Nomor 1/2014, sanksi maksimal bagi pelaku reklamasi tanpa izin adalah pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 4 miliar rupiah. 3. Seorang analis pasar hasil perikanan ahli pertama sedang melakukan kajian tentang implementasi Undang-Undang Nomor 7/2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam. Menurut undang-undang tersebut, apa yang bukan merupakan strategi perlindungan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam? A. Penyediaan prasarana usaha perikanan dan usaha pergaraman. B. Fasilitasi dan bantuan hukum. C. Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi. D. Jaminan keamanan dan keselamatan. E. Pemberian subsidi langsung kepada nelayan. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa Undang-Undang Nomor 7/2016 tidak mencantumkan pemberian subsidi langsung sebagai strategi perlindungan. Strategi yang disebutkan dalam undang-undang tersebut meliputi penyediaan prasarana, kemudahan akses pembiayaan, jaminan risiko penangkapan ikan, penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, jaminan keamanan dan keselamatan, serta fasilitasi dan bantuan hukum. 4. Dalam menganalisis peraturan pemerintah nomor 27/2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan, seorang analis pasar hasil perikanan ahli pertama menemukan bahwa terdapat ketentuan baru terkait surat izin usaha perikanan, SIUP. Berdasarkan peraturan tersebut, berapa lama masa berlaku SIUP? A. 10 tahun. B. 20 tahun. C. 30 tahun. D. 40 tahun. E. Berlaku selama perusahaan masih beroperasi. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 27/2021, surat izin usaha perikanan SIUP berlaku selama perusahaan masih beroperasi. Ini merupakan perubahan dari ketentuan sebelumnya yang membatasi masa berlaku SIUP.
5. Seorang analis pasar hasil perikanan ahli pertama sedang mengkaji Permenkep nomor 18 Permen Kepulauan 2021 tentang pengelolaan perikanan berkelanjutan. Berdasarkan peraturan tersebut, apa yang bukan merupakan indikator dalam penilaian kinerja pengelolaan perikanan? A. Status stok ikan. B. Kualitas habitat. C. Tekanan penangkapan. D. Profitabilitas usaha perikanan. E. Tingkat konsumsi ikan masyarakat. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa Permenkep nomor 18 Permen Kepulauan 2021 menetapkan indikator penilaian kinerja pengelolaan perikanan yang meliputi status stok ikan, kualitas habitat, tekanan penangkapan, dan profitabilitas usaha perikanan. Tingkat konsumsi ikan masyarakat tidak termasuk dalam indikator yang disebutkan dalam peraturan ini. 6. Dalam melakukan identifikasi potensi sumber daya kelautan dan perikanan, seorang analis pasar hasil perikanan ahli pertama menemukan data tangkapan ikan cakalang yang fluktuatif selama 5 tahun terakhir. Metode analisis apa yang paling tepat digunakan untuk memprediksi potensi tangkapan ikan cakalang di tahun mendatang? A. Analisis regresi linier. B. Analisis SWOT. C. Analisis time series. D. Analisis korelasi. E. Analisis cluster. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa analisis time series adalah metode yang paling tepat untuk memprediksi potensi tangkapan ikan cakalang di tahun mendatang berdasarkan data historis yang fluktuatif. Metode ini mempertimbangkan pola musiman, tren, dan siklus dalam data deret waktu untuk membuat proyeksi ke depan. 7. Seorang analis pasar hasil perikanan ahli pertama sedang melakukan analisis rantai nilai produk kelautan dan perikanan untuk komoditas udang. Dalam analisisnya, ia menemukan bahwa terjadi penurunan kualitas udang selama proses distribusi. Berdasarkan temuan tersebut, apa rekomendasi yang paling tepat untuk meningkatkan efisiensi rantai nilai? A. Meningkatkan produksi udang. B. Memperpendek rantai distribusi. C. Meningkatkan harga jual udang. D. Menambah jumlah distributor. E. Mengurangi jumlah pembudidaya udang. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa memperpendek rantai distribusi adalah rekomendasi yang paling tepat untuk mengatasi masalah penurunan kualitas udang selama proses distribusi. Dengan mengurangi waktu dan tahapan distribusi, risiko penurunan kualitas dapat diminimalisir, sehingga meningkatkan efisiensi rantai nilai secara keseluruhan. 8. Dalam upaya pengembangan produk bernilai tambah dari hasil kelautan dan perikanan, seorang analis pasar hasil perikanan ahli pertama mengusulkan pemanfaatan limbah cangkang udang. Apa produk bernilai tambah yang paling potensial dikembangkan dari limbah tersebut? A. Pakan ternak. B. Pupuk organik. C. Kitosan. D. Bioetanol. E. Karagenan. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa kitosan merupakan produk bernilai tambah yang paling potensial dikembangkan dari limbah cangkang udang. Kitosan memiliki berbagai aplikasi dalam industri farmasi, kosmetik, pengolahan air, dan pertanian, sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. 9. Seorang analis pasar hasil perikanan ahli pertama sedang mengkaji penerapan teknologi pengolahan produk kelautan dan perikanan. Dalam konteks pengawetan ikan, teknologi apa yang paling efektif untuk memperpanjang umur simpan tanpa mengubah karakteristik produk secara signifikan? A. Pengalengan. B. Pengasapan. C. Pembekuan cepat quick freezing. D. Fermentasi. E. Pengeringan. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa pembekuan cepat quick freezing merupakan teknologi yang paling efektif untuk memperpanjang umur simpan ikan tanpa mengubah karakteristik produk secara signifikan. Metode ini dapat mempertahankan kualitas, tekstur, dan nilai gizi ikan lebih baik dibandingkan metode pengawetan lainnya. 10. Dalam menyusun strategi peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan, seorang analis pasar hasil perikanan ahli pertama menemukan bahwa produk Indonesia kalah bersaing di pasar global karena masalah ketertelusuran. Apa langkah paling efektif untuk mengatasi masalah tersebut? A. Meningkatkan volume produksi. B. Menurunkan harga jual produk.
C. Menerapkan sistem blockchain dalam rantai pasok. D. Meningkatkan anggaran promosi. E. Mengurangi jumlah eksportir. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa penerapan sistem blockchain dalam rantai pasok merupakan langkah paling efektif untuk mengatasi masalah ketertelusuran produk kelautan dan perikanan. Teknologi ini dapat menyediakan transparansi dan keterlacakan yang tinggi dari hulu ke hilir, sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk di pasar global. 11. Seorang analis pasar hasil perikanan ahli pertama sedang melakukan analisis permintaan dan preferensi konsumen domestik terhadap produk ikan segar. Metode penelitian apa yang paling tepat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen? A. Eksperimen laboratorium. B. Survei conjoint analysis. C. Observasi partisipan. D. Analisis data sekunder. E. Focus group discussion. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa survei conjoint analysis merupakan metode yang paling tepat untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen terhadap produk ikan segar. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengukur preferensi konsumen terhadap berbagai atribut produk secara simultan dan menentukan tingkat kepentingan relatif dari masing-masing atribut. 12. Dalam mengidentifikasi saluran distribusi dan pemasaran domestik produk kelautan dan perikanan, seorang analis pasar hasil perikanan ahli pertama menemukan bahwa margin pemasaran di tingkat pedagang perantara sangat tinggi. Apa solusi yang paling efektif untuk mengatasi masalah tersebut? A. Menetapkan harga eceran tertinggi. B. Menghapus peran pedagang perantara. C. Membentuk koperasi pemasaran nelayan. D. Meningkatkan produksi ikan. E. Membatasi impor produk perikanan. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa membentuk koperasi pemasaran nelayan merupakan solusi yang paling efektif untuk mengatasi masalah tingginya margin pemasaran di tingkat pedagang perantara. Koperasi dapat memotong rantai pemasaran yang panjang, meningkatkan posisi tawar nelayan, dan memastikan distribusi keuntungan yang lebih adil. 13. Seorang analis pasar hasil perikanan ahli pertama sedang mengembangkan strategi kemitraan dengan pelaku usaha di pasar domestik. Dalam konteks pengembangan pasar produk olahan ikan, apa bentuk kemitraan yang paling strategis untuk meningkatkan penetrasi pasar? A. Kemitraan dengan perusahaan logistik. B. Kemitraan dengan supermarket modern. C. Kemitraan dengan industri pengolahan. D. Kemitraan dengan asosiasi nelayan. E. Kemitraan dengan lembaga penelitian. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa kemitraan dengan supermarket modern merupakan bentuk kemitraan yang paling strategis untuk meningkatkan penetrasi pasar produk olahan ikan di pasar domestik. Supermarket modern memiliki jaringan distribusi yang luas, fasilitas penyimpanan yang baik, dan akses langsung ke konsumen, sehingga dapat membantu meningkatkan visibilitas dan penjualan produk. 14. Dalam memfasilitasi kegiatan pemasaran dan promosi di pasar domestik, seorang analis pasar hasil perikanan ahli pertama mengusulkan program Gemar Makan Ikan. Apa indikator kinerja utama KPI yang paling tepat untuk mengukur keberhasilan program tersebut? A. Jumlah peserta yang hadir dalam acara promosi. B. Peningkatan volume penjualan ikan nasional. C. Peningkatan tingkat konsumsi ikan per kapita. D. Jumlah pemberitaan media tentang program. E. Peningkatan jumlah UMKM pengolahan ikan. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa peningkatan tingkat konsumsi ikan per kapita merupakan indikator kinerja utama KPI, yang paling tepat untuk mengukur keberhasilan program Gemar Makan Ikan. Indikator ini secara langsung menunjukkan perubahan perilaku konsumsi masyarakat yang menjadi tujuan utama program tersebut.